Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Kemarin, ya sekitar 3 harian yang lalu, saya berziarah ke Makom Kiai Ngabehi Singatiba di Panembangan, Kecamatan Cilongok, di Banyumas saja. Saya berziarah ke sana ditemani oleh 2 sahabat saya, yakni sahabat Lutfi Akrom dan Kang Hayun. Saya ingin sedikit bercerita tentang siapa sebenarnya atau siapa Kiai Ngabehi Singatiba itu. Kiai Ngabehi Singatiba adalah panglima perang prajuritnya Pangeran Diponegoro di wilayah barat, mulai dari Gombong, Kebumen, Purbalingga, perbatasan dengan Wonosobo, terus ke barat hampir seluruh wilayah Banyumas Raya, yakni Purbalingga, Kebumen, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap. Mbah Kiai Singatiba ini adalah ketika itu namanya lurah prajurit ya istilahnya. Kalau hari ini ya selevel Pangdam lah ya, Pangdam gitu. Jadi pusatnya perang Jawa itu kan komandonya atau pucuk pimpinan tertingginya adalah Pangeran Diponegoro sendiri. Di wilayah barat itu komandannya, panglimanya atau pangdamnya adalah yang Kiai Ngabehi Singatiba ini. Beliau termasuk orang kepercayaan, sangat dipercaya oleh Pangeran Diponegoro dan dipuji oleh Pangeran Diponegoro sebagai satu-satunya panglima prajuritnya yang setia, loyal, dan pilih tanding. Terbukti bahwa selama Perang Diponegoro 5 tahun, mulai 1825 sampai 1830, pasukan Laskar Diponegoro yang tidak berhasil ditembus oleh Belanda adalah prajurit wilayah yang dipimpin oleh Ngabehi Singatiba ini, wilayah Banyumas Barat. Bahkan sebaliknya, seluruh posko dan benteng-benteng Belanda di perbatasan masuk wilayah Banyumas, di kawasan Wonosobo, Purbalingga sampai ke Gombong, Kebumen, berhasil diporak-porandakan, dihancurkan rata oleh Kiai Singatiba dan para prajuritnya ini yang berjumlah sekitar antara 500 sampai 600 orang prajurit pilihan. Nah, oleh karena itulah pasca Pangeran Diponegoro ditangkap pada 1830, Kiai Ngabehi Singatiba adalah satu-satunya panglima prajurit yang paling diburu oleh Belanda dan tidak berhasil sampai wafatnya. Dan selama Perang Diponegoro itu 5 tahun di Jawa, Perang Jawa ya, terkenal dengan sebutan Perang Jawa itu, wilayah yang tidak bisa ditembus oleh Belanda ya wilayah Banyumas Raya itu, karena dihadang oleh Mbah Ngabehi Singatiba di wilayah perbatasannya itu, cekat sebelum masuk ke wilayah. Itu di kawasan Gombong atau ketika itu namanya wilayahnya disebut Roma, wilayah ya. Jadi kalau panjenengan membaca sejarah Perang Jawa, Perang Diponegoro, ada istilah Roma itu ya, maksudnya Roma adalah wilayah yang hari ini sekitar Gombong. Di situ ada pesanggrahannya prajuritnya Kiai Singatiba. Menjelang ditangkap
menjelang Pangeran Diponegoro ditangkap dengan tipu muslihat perjanjian, itu Pangeran Diponegoro dalam kondisi yang prajuritnya sudah banyak berkurang dan pengikut-pengikutnya, pengawal-pengawalnya dari Kasultanan atau dari Keraton Solo itu sudah hampir semuanya sudah habis semua. Tinggal satu-satunya wilayah yang masih utuh dan bertahan adalah wilayah Banyumas Barat di bawah komandonya Kiai Singadipa ini. Pada pertemuan terakhir Pangeran Diponegoro dan Kiai Singadipa beserta laskar-laskarnya di wilayah Gombong itu, sebenarnya sudah diingatkan oleh Kiai Singadipa untuk tidak mengikuti ajakan berunding Belanda, Pangeran Diponegoro ini, karena menurut Kiai Singadipa Belanda itu sangat licik dan hampir sangat tidak mungkin dipercaya bahwa itu adalah sebuah upaya perjanjian damai yang sebenarnya. Tetapi Pangeran Diponegoro ketika itu berdalih karena mengikuti perintah dari Pak D-nya, ya ini Pangeran Mangkubumi ketika itu, yang memang memberikan surat tentang ajakan berdamainya Belanda dan menjamin gitu ya, menjamin atas perdamaian itu kalau ada apa-apa ya, sehingga Pangeran Diponegoro merasa harus berbakti kepada Pangeran Mangkubumi sebagai orang tuanya, mengikuti ajakan damai itu. Dan benar saja berangkat dari Gombong menuju Magelang, ketika Pangeran Diponegoro mendatangi lokasi tempat di mana mereka akan berunding, bukan berunding yang terjadi, justru sebaliknya ditangkap. Lah 1830 itulah akhir Perang Jawa dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro untuk kemudian dibawa ke Batavia dan selanjutnya diasingkan di Makassar sampai akhir hayatnya. 1830 Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, diasingkan ke Makassar, wafat tahun 1855. Berarti berapa tahun tuh? Sekitar 25 tahun meninggal di pengasingan di Makassar. Nah, pasca Pangeran Diponegoro ini ditangkap oleh Belanda, Eyang Singadipa tidak menyerah, dan satu-satunya prajurit atau panglima prajurit yang meneruskan perjuangannya Pangeran Diponegoro adalah Kiai Ngabehi Singadipa di wilayah Banyumas Barat, sampai memang Belanda tidak berhasil menembus wilayah ini dengan taktik perang gerilya. Oh ya, ada yang kelupaan. Jadi pada saat Pangeran Diponegoro pamitan kepada Kiai Ngabehi Singadipa akan berangkat berunding ke Belanda, Pangeran Diponegoro menyerahkan bendera perangnya yang terkenal disebut dengan Panji Pataka Tunggul Wulung. Itu diserahkan kepada panglima prajurit kepercayaannya, yakni Kiai Singadipa ini. Dan sampai hari ini Tunggul Wulung, benderanya Pangeran Diponegoro, masih tersimpan rapi, disimpan, dijaga di Kabupaten Banyumas. Saya lanjutkan. Dalam catatan sejarah yang saya baca, Kiai Ngabehi Singadipa melanjutkan perang gerilya Pangeran Diponegoro sampai sekitar 10 tahun. Dan selama itu pula Belanda kewalahan, tidak berhasil menembus wilayah Banyumas dan tidak berhasil menangkap Kiai Singadipa ini yang terkenal dengan jurus atau taktik perang umpetan sakjroning kemben. Umpetan sakjroning kemben itu bahasa Indonesia jelas bersembunyi di balik pakaian kemben. Itu apa ya istilahnya, adalah pakaian wanita dalam istilah Jawa Tengah atau Jawa, itu kemben, baju wanita lah kemben. Jadi artinya adalah bahwa selama Kiai Ngabehi Singadipa ini melancarkan perang gerilya melawan Belanda selama 10 tahun, mulai 1830 sejak Belanda menangkap Pangeran Diponegoro sampai sekitar 1840 itu Kiai Singadipa ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain di seluruh kawasan wilayah
Banyumas Raya ini dengan strategi itu, umpetan sak jroning kemben, bersembunyi di balik pakaian wanita. Artinya apa? Ketika beliau pindah ke Cilacap misalkan, di sana beliau akan memperistri gadis Cilacap. Ketika berpindah ke Purbalingga, beliau memperistri gadis Purbalingga, dan seterusnya. Nah, itu adalah strategi agar kemudian ketika beliau memimpin pasukannya di sebuah tempat, di sebuah kawasan, tidak diketahui oleh Belanda bahwa dia adalah orang asing, orang pendatang, tapi adalah orang dari warga sekitar, sehingga tidak dicurigai dan tidak ditangkap oleh Belanda, dan itu berhasil, sukses gemilang. Nah, oleh karena itulah kalau kemudian sampai hari ini zuriyah atau keturunan dari Kiai Ngabei Singadipa ini banyak sekali, dan ada paguyubannya kalau tidak salah, ada organisasinya, yakni Ikatan Keluarga Singadipa, IKS, karena yang banyak banget. Nah, itulah sekilas kisah kepahlawanan dari Kiai Ngabei Singadipa, Panglima Perang Diponegoro di wilayah Barat. Beliau wafat tahun 1878. Jadi kalau Pangeran Diponegoro wafat 1855 di Makassar, Kiai Singadipa ini lebih umurnya lebih panjang, yakni 1878, dan dimakamkan di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan barokahnya untuk bisa meneruskan semangat perjuangannya, semangat perjuangan dari Pangeran Diponegoro dan semangat perjuangan dari Kiai Ngabei Singadipa yang pantang menyerah di dalam menghadapi penjajah Belanda, dengan kecerdikan dan kecerdasan politiknya, di samping juga dengan kecerdasan dan kesaktian yang memang sangat populer dimiliki oleh Kiai Singadipa ini. Salah satu cerita heroisme kesaktian Kiai Ngabei Singadipa ini ketika hendak membombardir benteng-benteng benteng-benteng Belanda di perbatasan di wilayah Wonosobo dan sekitarnya. Beliau dan prajuritnya dikisahkan ngerapalaji, apa istilahnya lupa, yang intinya bahwa dengan kesaktian beliau kemudian seluruh prajurit Singadipa dan beliau sendiri tidak kelihatan oleh prajurit, oleh VOC, oleh Belanda, yang nampak hanya kabut tebal, asap tebal, sehingga kemudian Belanda tiba-tiba tidak menyadari bahwa mereka sudah dikepung oleh pasukannya Kiai Singadipa ini. Oke, sekali lagi mari kita tetap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa yang tidak terhitung. Perang Jawa 5 tahun dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, diteruskan oleh prajurit-prajuritnya ini, adalah perang terbesar sepanjang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Selama 5 tahun tidak pernah berhenti. Dan perang ini mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit. Sekitar 200.000 pribumi yang ikut membantu Diponegoro gugur menjadi syuhada melawan penjajah Belanda. Dan Belanda pun kehilangan setidaknya 8.000 tentaranya, dihajar, dibumi-hanguskan oleh Pangeran Diponegoro dan para prajuritnya. Nah, kisah ini harus kita ketahui betapa Pangeran Diponegoro dan seluruh prajuritnya dan didukung oleh warga masyarakat pribumi tidak main-main melawan penjajah Belanda, berusaha untuk merdeka. Belanda ketika itu dikisahkan hampir bangkrut, sehingga Ratu Belanda pun dikabarkan berduka dengan kematian para tentaranya di Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit, ribuan, nyaris 10.000, sampai berkabung massal. Kalau ketika itu mungkin Pangeran Diponegoro tidak ditipu muslihat, ditangkap, barangkali mungkin kita sudah merdeka sejak 1830 itu. Karena Belanda dikatakan betul-betul bangkrut ketika melawan Pangeran Diponegoro dan para prajuritnya di Jawa ini. Tapi okelah, sejarah sudah terjadi, suratan takdir sudah ditulis,
Yang pasti bahwa kita harus mengingat sejarah ini. Kita tidak boleh melupakan sejarah ini. Bahwa para pahlawan kita, para ulama kita yang meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro adalah pejuang-pejuang sejati membela tanah airnya. Pangeran Diponegoro sudah wafat lebih dari 1 abad yang lalu. Tapi prajurit dan darah perjuangannya tidak akan pernah kita lupakan. Dan siapapun yang pernah bekerja sama menjadi antek Belanda, itu adalah musuh bangsa yang nyata. Apalagi mereka dari kelompok imigran. Jangan macam-macam, jangan main-main Anda dengan perjuangan rakyat Indonesia, perjuangan laskar-laskar pribumi di dalam mencapai, di dalam mempertahankan eksistensi tanah airnya Nusantara ini. Kalau Anda macam-macam di sini, Anda pengungsi, Anda pernah punya sejarah hitam, bekerja sama dengan antek, dengan penjajah Belanda, maka kalian pun layak untuk dienyahkan dari tanah Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.